Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Ramadan, NIM 1197774 dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi tentang pemaparan salah satu materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Matematika Teknik 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Matematika Teknik 2. Saya dari kelas A. Langsung saja kita masuk ke dalam pemaparannya. Nah, di sini yang akan dipaparkan yaitu tentang sistem persamaan linier yang penyelesaiannya menggunakan metode Cramer. Sistem persamaan linear merupakan sebuah kumpulan atau korelasi dari beberapa persamaan linear yang membentuk sebuah sistem atau yang berada dalam satu sistem. Bentuk umum dari SPL ini contohnya seperti ini. Ada AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, ini persamaan linear pertama. Lalu KX tambah LY tambah MZ sama dengan N, ini yang kedua. Lalu PX tambah QY tambah RZ sama dengan S. Nah, ini karena ada 3 persamaan linear berada dalam satu sistem, jadi disebut sistem persamaan linear. A, B, C, lalu K, L, M, lalu P, Q, R ini merupakan nilai koefisien atau bisa disebut matriks koefisien dalam sistem persamaan linear ini. Nah, lalu ada X, Y, Z ini disebut dengan variabel, nilai variabel atau matriks variabel atau matriks berubah. Nah, di sini juga ada nilai D, N, dan S. Nah, ini merupakan nilai hasil dari persamaan linearnya atau disebutnya dengan nilai konstanta atau nilai matriks konstanta. Nah, ini contoh dengan menggunakan angka di mana 2x tambah 3y tambah z sama dengan 2, ini yang pertama. Lalu 4x tambah 6y tambah 2z sama dengan 4. Lalu 5x tambah 10y tambah 3z sama dengan 8. Nah, pada pemaparan SPL ini merupakan SPL yang terdiri dari 3 variabel karena akan menggunakan metode Cramer dan juga sebenarnya bisa beberapa lain seperti Gauss, Jordan, dan lainnya. Nah, namun jika SPL-nya itu hanya 2 variabel atau 1 variabel, metode penyelesaiannya itu bisa langsung menggunakan metode substitusi atau eliminasi secara sederhana karena langsung dilakukan. Kita lanjutkan. SPL ini dibagi menjadi 2, yaitu SPL homogen dan juga SPL non-homogen. Perbedaannya itu terletak dalam nilai matriks konstantanya, di mana pada SPL homogen ini merupakan SPL yang nilai konstantanya atau nilai matriks konstantanya selalu memiliki nilai sama dengan 0. Sedangkan SPL non-homogen ini kebalikannya, bahwa nilai dari matriks konstantanya itu tidak bernilai sama dengan 0. Dalam suatu persamaan linear ini terdapat 3 penyelesaian yang mungkin didapatkan, yaitu memiliki penyelesaian dengan solusi tunggal, lalu ada juga tidak memiliki solusi, dan juga ada penyelesaian dengan solusi yang banyak atau jawaban yang banyak. Nah, untuk solusi tunggal dan solusi banyak ini disebutnya sistem persamaan konsisten. Sedangkan yang tidak memiliki solusi disebut sistem persamaan tidak konsisten atau inkonsisten. Kita lanjut. Nah, SPL homogen. SPL homogen ini seperti yang tadi dijelaskan bahwa nilai matriks konstantanya akan bernilai 0. Cirinya itu. Nah, SPL homogen ini selalu mempunyai penyelesaian. Ada penyelesaian tunggal dan penyelesaian banyak. Nah, penyelesaian tunggal ini selalu memiliki nilai trivial atau
nilai yang didapatkan, nilai variabelnya selalu bernilai 0 atau semuanya 0. Hanya 0 saja nilainya. Sedangkan penyelesaian banyak ini nilainya bisa trivial ataupun non-trivial. Nah, metode penyelesaiannya bisa dilakukan dengan metode OBE atau operasi baris elementer. Kita lanjutkan. SPL non-homogen. Nah, SPL non-homogen ini kan kebalikannya, di mana SPL ini memiliki nilai matriks konstantanya yang tidak sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya ini bisa didapatkan penyelesaian atau penyelesaian konsisten, dan juga bisa tidak didapatkan penyelesaian atau inkonsisten. Nah, untuk penyelesaian tunggal ini bisa digunakan dengan metode Gauss, Gauss-Jordan, Kramers, ataupun dengan inverse matrix. Sedangkan jika penyelesaiannya banyak, bisa digunakan dengan cara OBE. Lanjut. Nah, ini solusi SPL menggunakan notasi matriks. Jadi, jika kita ingin mencari suatu SPL namun yang diketahui itu bentuk matriks, bisa dilakukan seperti ini. Nah, ini karena ada 3 bagian, ini itu masuk ke dalam persamaan A kali X sama dengan G. Di mana A ini merupakan matriks yang ini yang memiliki nilai 2, 2, 1, 4, 5, min 2, 6, 8, 4. A ini merupakan matriks koefisien yang telah tadi disebutkan, yang berada dekat dengan variabel. Nah, sedangkan X ini merupakan matriks variabel atau yang ini X1, X2, dan X3. Nah, dan G ini merupakan nilai matriks konstantanya. Dengan menggunakan persamaan ini, maka didapatkanlah SPL-nya seperti ini. Kita lanjutkan. SPL dengan menggunakan metode Gauss. Nah, metode Gauss atau eliminasi Gauss ini merupakan metode yang mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga matriksnya itu diubah kembali menjadi matriks yang lebih sederhana. Nah, cara metode Gauss ini merupakan cara yang paling awal dan juga banyak digunakan dalam SPL. Prosedurnya itu dilakukan dengan melakukan operasi baris sehingga matriks dalam SPL yang awal itu menjadi matriks yang eselon baris. Nah, setelah menjadi eselon baris, maka dilakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabelnya. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu metode Gauss-Jordan. Nah, metode Gauss-Jordan ini sebenarnya lebih seperti pengembangan dari metode Gauss, di mana hasil yang didapatkannya itu menjadi lebih sederhana daripada metode Gauss, di mana prosedurnya itu mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris reduksi yang sebelumnya hanya eselon baris menjadi reduksi dengan menggunakan OBE. Nah, ada juga dengan SPL dengan menggunakan inverse. Inverse ini merupakan suatu kebalikan dari kedua matriks, di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi. Misalnya A kali B menjadi B kali A. Nah, simbol dari inverse matriks ini merupakan pangkat min 1. Misalnya, jika matriks B adalah inverse dari matriks A, maka B sama dengan A pangkat min 1 atau A inverse. Kita lanjutkan. Nah, ini SPL dengan menggunakan metode Kramer. Metode Kramer ini merupakan metode yang cukup sederhana dibandingkan yang lainnya, di mana ini itu dilakukannya dengan cara mencari determinan matriksnya. Lalu digunakanlah rumus, yaitu rumus hasil dari matriks yang paling awal, lalu matriks itu digunakan dengan matriks misal. Nanti akan dijelaskan pada contoh soal. Metode Kramer ini didasarkan atas perhitungan determinan matriks. Jadi, suatu sistem persamaan linear kan berbentuk A kali X sama dengan G, atau matriks koefisien dikali matriks
variabel sama dengan matriks konstanta. Nah, ini matriks bujur sangkar sehingga dapat diselesaikan metode Cramer jika determinannya itu tidak sama dengan 0. Kita ke contoh soal. Nah, ini ada sebuah SPL di mana nilainya itu nilai matriks koefisiennya itu 3, 2, 3, 9, 5, 4, 7, 5, 12. Dan ini matriks konstantanya 6, 8, 30. Untuk menggunakan metode Cramer ini, pertama-tama kita bisa mengubahnya menjadi ke dalam bentuk matriks. Misal, kita misalkan menjadi matriks P, di mana matriks koefisiennya kan sudah tadi dijelaskan. Jadi seperti ini diubah menjadi matriks koefisiennya dipisah, lalu matriks variabel, dan juga matriks konstanta. Nah, setelah ini kita cari terlebih dahulu determinan dari matriks P ini atau determinan dari matriks koefisien ini. Dengan cara menggunakan, karena ininya ordernya 3x3, maka kita dikali secara menyilang ke bawah seperti ini. 3 kali 5 kali 12 ditambah 2 kali 9 kali 7, lalu 3 kali 4 kali 5. Nah, ini kan dapatkan 180 tambah 126 min 60, lalu dikurang dengan menyilang ke kiri kalau sebelumnya ke kanan. Jadi min 3 kali 5 kali 7 min 105, lalu ada 3 dikali 9 kali 5 135, lalu ada 2 kali 4 kali 12 96. Maka determinan matriks P ini atau matriks koefisiennya sama dengan 120. Nah, lalu kita karena ada matriks konstantanya, kita misalkan lagi PX1. Jadi kita akan mengubah pada kolom pertama dari baris 1 sampai 3 menggunakan matriks konstanta. Maka matriksnya menjadi seperti ini, lalu digunakan lagi kembali untuk mencari determinan PX1. Nah, seperti ini. Di sini. Lalu ini 18 ke 5. Nah, didapatkan seperti ini. Hasilnya determinan PX1 ini 378. Lalu PX2, di mana kolom keduanya yang diganti dari baris 1 sampai baris 3. Dihitung kembali, didapatkanlah determinan PX2-nya min 54. Kita lanjutkan. Nah, ke PX3-nya. Sekarang kolom ketiganya yang diganti. Nah, didapatkan nilai determinan PX3-nya yaitu 102. Nah, setelah didapatkan nilai-nilai tadi, kita masukkan ke dalam rumusnya untuk mencari nilai variabel-variabelnya. Misalkan X, untuk mencari nilai variabel X, maka det X, determinan X, akan dibagi dengan det P. Contohnya seperti itu. Nah, pada ini karena kan yang didapatkan det Px 1. Nah, ini untuk mencari nilai X1. Maka rumusnya X1 sama dengan determinan Px1 dibagi determinan P. Nah, tadi kan didapatkan 378, ini 120. Maka 378 dibagi 120, hasilnya didapatkan 3,15. Ini untuk X yang pertama, X1. Nah, untuk X yang kedua, yaitu min 54 dibagi 120 didapatkan sama dengan min 0,45. Nah, ini. Lalu ada X2, ini 102 dibagi 120 didapatkan 0,85. Maka nilai-nilai variabel yang kita cari dalam SPL 3 variabel ini didapatkan menjadi nilai X1-nya 3,15, nilai X2-nya min 0,45, X3-nya 0,85. Ini merupakan contoh soal yang kedua. Di sini terdapat SPL.
Untuk mengerjakannya dengan metode Cramer, maka seperti yang telah tadi dijelaskan, kita ubah dulu SPL-nya menjadi ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks yang A kali X sama dengan G. Jadi matriks koefisien, konstanta, dan variabelnya dipisahkan. Maka akan dihasilkan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan matriks yang telah diubahnya. Kemudian kita cari determinan dari matriks koefisien ini. Kita cari determinannya. Misalkan ini matriks A. Kita tulis ulang, di mana isinya seperti ini. 48. Nah, untuk lebih memudahkannya, karena kita menggunakan cara menyilang, maka kita tulis kembali yang di sebelah kanannya 2 kolom di sebelah kanan. Nah, agar lebih mudah sehingga menjadi seperti ini. Lalu ini dan juga ini. Nah, maka determinan A sama dengan 3 kali 10 kali 8 240 di 4 kali min 4 kali 4 dikurang 64, lalu 4 kali 6 kali 5 ditambah 120, lalu dikurang dari perkalian yang ke arah ke kiri. 4 kali 10 kali 4 160, lalu 3 kali min 4 kali 5 min 60, lalu 4 kali 6 kali 8 92. Nah, maka hasilnya akan menjadi, nah, determinan matriks A-nya itu 4. Nah, lalu kita untuk mencari nilai XYZ-nya, kita misalkan A1. A1 ini digunakan untuk mencari nilai X, di mana nanti untuk mencari nilai X-nya akan digunakan determinan A1 dibagi determinan A. Karena pada matriks A1 ini nilainya diubah, di mana matriks konstantanya yang tadi 20, 32, dan 40 akan diganti di kolom ke 1 dari baris 1 sampai 3. Nah, menjadi seperti ini matriksnya. Nah, matriksnya menjadi seperti ini. Dihitung kembali menggunakan cara yang sama, maka akan didapatkan det A1-nya Nah, maka hasilnya akan menjadi, lalu kita kembali cari, yaitu A2 atau yang akan menjadi nilai dari Y-nya. Matriksnya jadi di kolom kedua diganti menjadi matriks konstanta. Oh, maaf, ini min 8. Nah, det A-nya, det A2 akan didapatkan
Nah, sama dengan maka hasilnya det A yaitu 16. Det A1 sudah didapatkan, min 624, det A2 nya 416. Lalu kita mencari yang ketiga, yaitu yang kolom ketiganya diubah menjadi matriks konstanta. Tulis kembali. Maka det A3 nya 1200 ditambah 512 dari perkalian tambah 600, lalu 800 tambah 480 ditambah 160, maka didapatkan determinan A3 nya yaitu 72. Nah, kita lanjutkan untuk mencari nilai X, Y, Z. Untuk mencari nilai X, Y, Z, maka tinggal kita masukkan saja, di mana X sama dengan det A1 per det A. Lalu Y det A2 per det A. Lalu Z det A3 per det A, sama dengan ini min 624 per 4, lalu 416 per 4, lalu tinggal dibagikan. Kita hitung, maka hasilnya untuk X akan didapatkan nilai min 156 setelah dibagikan. Untuk Y hasilnya 104. Untuk Z hasilnya 18. Maka dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode Cramer didapatkan nilai X, Y, Z berturut-turut, Y-nya 104, Z-nya 18. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari contoh soal. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.